Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah di antara rumah-rumah Allah di muka bumi ini, yaitu di Masjid Bilal bin Rabah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi teladan terbaik bagi kita, sehingga tidak perlu lagi bagi kita mencari teladan yang lain selain dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita diperintahkan untuk mencintai beliau, dan hakikat cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjadikan lisan kita fasih berselawat kepada beliau, tapi cinta yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mencontohkan apa yang telah beliau contohkan dalam sunnah-sunnahnya. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Kita berharap Jumat ini, Jumat kedua di bulan Ramadan, menjadi Jumat terbaik yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya, agar Jumat ini tidak sia-sia, mari kita jaga lisan kita untuk tidak berbicara saat khatib sedang berkhutbah. Kita jaga tangan kita dari memainkan handphone yang bisa menyebabkan Jumat kita sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman pada ayat terakhirnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan ia peroleh pada hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada satu pun jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui dan maha teliti. Dari ayat ini, maka setiap kita pasti akan merasakan khawatir dengan masa depan kita.
khawatir dengan esok hari kita, karena kehidupan yang di depan kita adalah sebuah misteri. Sebagai contoh, siswa kelas 12 saat ini khawatir kemana dia akan melanjutkan kuliahnya. Nanti setelah dapat kuliahnya selesai, khawatir berikutnya akan kemana dia bekerja. Pekerjaan apa yang akan Allah karuniakan untuk ma'isyah kehidupannya. Setelah dapat bekerja, muncul kekhawatiran berikutnya, bagaimana dengan jodohnya, dan seterusnya. Maka karena takdir adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, yang harus kita lakukan adalah selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni." Aku adalah sebagaimana prasangka hambaku, dan aku bersamanya ketika hambaku mengingatku. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Jika seorang hamba mengingatku ketika dia berada di kelompoknya, maka aku akan mengingatnya pada kelompok yang lebih baik pada manusia itu, yaitu di kalangan malaikat. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Jika hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarrabtu dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Jika hambaku mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepada hambaku satu depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalata. Jika hambaku mendekat dengan cara berjalan kepadaku, maka aku akan mendekat dengan berlari kepadanya. Begitulah kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, husnudzon billah. Lalu bagaimana memaknai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu ada di sisi prasangka hambanya kepadanya? Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa merasa dirinya lemah dan yakin Allah Maha Kuat, maka Allah akan menguatkannya. Barang siapa merasa dirinya fakir dan yakin Allah Maha Kaya, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang merasa dirinya bodoh dan yakin Allah Maha Pandai, maka Allah akan mengajarinya ilmu. Barang siapa merasa dirinya berdosa dan yakin Allah Maha Pengampun, maka Allah akan mengampuninya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Berbaik sangkalah kepada Allah atas semua perjalanan hidup kita. Doa-doa yang kita panjatkan, permintaan yang kita kirimkan kepada Allah mungkin belum terwujud, mungkin belum terlihat, namun tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Umat ini yang belum kunjung naik kesadarannya, jangan pernah berputus asa untuk berdakwah. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa saja kepada Allah. Dan seandainya yang kita minta belum Allah kabulkan, maka tanamkanlah keyakinan seperti yang Rasulullah ajarkan dalam sebuah riwayat. Innal abda yad'ullaha wa huwa yuhibbu fayaqulullahu azza wa jal, ya Jibril iqdi li ibadi hadha hajatahu wa akhirha fa inni uhibbu alla azala asma'u sautah. Sesungguhnya ada seorang hamba berdoa kepada Allah, sedangkan Allah mencintai hamba tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Jibril, ya Jibril,
penuhilah kebutuhan hambaku ini, namun tundalah apa yang dimintanya, karena aku ingin terus mendengar suaranya. Aku masih ingin mendengar rintihannya. Aku masih ingin dia terus beristighfar kepadaku. Bayangkan, apa yang lebih mulia dari hal ini? Tidak ada yang lebih mulia. Semua itu hanya daripada yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak kita berhusnuzon kepada Allah bahwa yang kita minta tapi belum dikabulkan bukanlah karena Allah benci kita, tapi Allah masih rindu dengan suara kita. Allah masih ingin mendengar istighfar kita. Allah masih ingin mendengar pujian-pujian kita. Allah masih ingin mendengar keluh kesah rintihan kita. Begitupun sebaliknya, jika kita melihat ada orang yang banyak maksiatnya, tapi seakan-akan kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan sebuah bukti, belum tentu sebuah bukti dia adalah hamba yang dicintai Allah. Karena terkadang itu adalah suatu istidraj. Wa innal 'abda la yad'u Allah wa huwa yurqidu fayaqulu Allah azza wa jalla ya Jibril iqdi li ibadi hadha hajatahu wa ajilha fa inni akrahu an asma'a sautah. Dan ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah sementara Allah membenci hamba tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, penuhi kebutuhan hambaku ini dan segerakanlah, karena aku membenci mendengar suaranya." Waliya'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Maka kita sebagai hamba teruskanlah panjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa saja, yakinlah bahwa Allah mengabulkannya. Kita punya Tuhan yang maha baik. Allah punya cara. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita. Maka mumpung Allah pertemukan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang sepanjang waktunya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Bahkan di sela-sela ayat tentang Ramadan, dari ayat 183 sampai dengan 187, Allah selipkan ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia meminta kepadaku. Maka perbanyaklah doa di bulan Ramadan ini, karena Allah suka hambanya meminta kepadanya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, kalau aku sudah berdoa, maka aku tidak peduli kalau doaku mau dikasih atau dikabulkan oleh Allah kapan, bagaimana caranya, seperti apa. Karena jika Allah sudah mengilhami aku untuk berdoa, maka itu adalah karunia dari Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kita ini belum menjadi hamba Allah, kita ini belum menjadi hamba Allah yang mulia, yang sejati, kalau belum mencintai doa lebih banyak atau lebih cinta, melebihi cinta kita kepada hasilnya doa. Kita berdoa, ya Allah, doakan saya agar lulus SNBP. Ya Allah, doakan saya agar terima di kampus A, di kampus B. Terkadang manusia lebih senang akan hasil doanya, tapi tidak begitu senang dengan doanya. Kita berdoa, ya Allah, semoga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Maka manusia lebih suka kepada mendapatkan pekerjaannya daripada berdoanya. Maka sesungguhnya berdoa itu lebih penting daripada hasilnya. Seperti yang dikatakan Imam Athaillah As-Sakandari, seorang hamba belum menjadi hamba yang sejati kalau belum mencintai doa melebihi cintanya kepada hasil dari doanya. Jamaah Jumat rahimakumullah.
dalam berdoa, milikilah prasangka yang baik kepada Allah. Walau semua analisa manusia mengatakan tidak mungkin, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Ayub alaihissalam. Belasan tahun Nabi Ayub menderita sakit sampai dia harus kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, istrinya pergi menjauhinya. Tak pernah sekalipun Ayub alaihissalam berburuk sangka kepada Allah. Tak pernah sekalipun Ayub putus asa, karena itu bukanlah kamus orang beriman. Yang ada Ayub alaihissalam berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, hingga akhirnya Allah sembuhkan kembali. Kita belajar dari Zakaria alaihissalam yang sampai usianya tua, saat tulang sudah lemah, rambut sudah mulai memutih dan beruban. Semua orang mengatakan mustahil Zakaria alaihissalam akan punya anak. Tapi Zakaria alaihissalam berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita tahu Zakaria alaihissalam dikaruniakan anak yang dinamakan dengan Yahya alaihissalam. Masyarul muslimin rahimakumullah, begitulah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh menyerah dalam sebuah musibah jika ia ditimpa oleh sebuah musibah. Tidak ada yang boleh berhenti hanya karena permasalahan hidup kita. Yang terakhir nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, qul lil ladzi ma la tasha'u qalbah wa qada yudayyiqu hawlan al afaqa sirrus sa'adati husnu dhannika billadzi khalaqal hayata wa qassamal arzaqa. Katakan kepada semua yang kehilangan harapan dalam hidupnya dan dia berjalan dalam keadaan yang sempit, yang membuat sempit alam semesta yang luas ini, kunci bahagiamu adalah husnuzonmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang menciptakan kehidupan ini dan kepada yang membagi rezeki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil mukarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wahdhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman.
Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jika di Jumat ini ada satu di antara kami datang membawa lumuran dosa, maka kami mohon kepadamu ya Allah, sentuh hatinya ya Allah, sentuh jiwanya ya Allah. Jangan sampai ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika ada yang datang ke Jumat ini dengan membawa kegelisahannya, maka kami mohon ya Allah, jangan sampai ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan jiwanya. Wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika ada yang datang ke Jumat ini membawa kesulitan hidupnya, di rumah tangganya, di pekerjaannya, di sekolahnya, maka kami mohon ya Allah, jangan sampai ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah mudahkan segala urusannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.